Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dari MJ204. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir UAS Ekonomi Makro yang akan membahas tentang infograsi tahun 2021. Pertama yang akan kita bahas yakni mengenai perekonomian Indonesia pada tahun 2021. Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai 62,2 juta atau 4.349,5 US dollar. Pada April 2021 terjadi inflasi sebesar 0,13% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 106,29 dari 90 kota. 70 kota mengalami inflasi dan 18 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Mobagu sebesar 1,31% dengan IHK sebesar 107,89 dan terendah terjadi di Yogyakarta sebesar 0,01% dengan IHK sebesar 106,92. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 1,26% dengan IHK sebesar 104,20 dan terendah terjadi di Tanjung Pandan sebesar 0,02% dengan IHK sebesar 107,83. Inflasi sendiri terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, tembakau, serba sebesar 0,2%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,19%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,07%, kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,26%, kelompok kesehatan sebesar 0,18%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,20%, kelompok pendidikan sebesar 0,01%, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,21%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,29%. Sementara kelompok transportasi dan informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tidak mengalami perubahan. Tingkat inflasi tahun kalender Januari sampai April 2021 sebesar 0,58% dan tingkat inflasi tahun ke tahun yakni April 2021 terhadap April 2022 sebesar 1,42%. Komponen inti pada April 2021 mengalami inflasi sebesar 0,14%. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender yakni Januari sampai April tahun 2021 sebesar 0,37% dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun sebesar 1,18%. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada Bank Indonesia atau BI. Pihak yang terlibat dalam kebijakan moneter adalah Bank Indonesia selaku bank sentral. Melalui kebijakan moneter ini, Bank Indonesia dapat mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter digunakan pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan kondisi pengaturan jumlah uang dengan lebih baik. Bank Indonesia sendiri memiliki tujuan utama untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi yang pertama yakni kestabilan nilai rupiah, yakni kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Indonesia sendiri menganut sistem nilai tukar mengambang, namun peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Yang kedua ada pemerintah Indonesia. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi rumah tangga memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi stabilisasi yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
Kemudian ada fungsi alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. Kemudian ada fungsi distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Pemerintah, terutama melalui Kementerian Keuangan, bertanggung jawab atas kebijakan fiskal, seperti pengeluaran pemerintah dan pajak, serta kebijakan ekonomi makro lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK sendiri memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan non-bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memastikan stabilitas sistem keuangan. Yang keempat ada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. LPS bertanggung jawab untuk menjamin simpanan nasabah di bank sehingga membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada kementerian atau lembaga lain. Berbagai kementerian dan lembaga lain juga terlibat, misalnya Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perdagangan, dan masing-masing dalam bidang yang terkait. Kemudian apa saja dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 tahun 2021. Dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK terhadap PDB triwulan 1, yakni penguatan atau pelemahan nilai kurs dan tingkat inflasi IHK atau indeks harga konsumen memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, termasuk pada triwulan 1 tahun 2021. Pada tahun ini, ekonomi global dan Indonesia masih berjuang pulih dari pandemi COVID-19 dengan beberapa karakteristik, yakni ada stimulus fiskal dan moneter masih berlangsung di banyak negara, kemudian rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih, kemudian ada pembatasan aktivitas ekonomi, kemudian ada harga komoditas global yang mulai menunjukkan tren kenaikan. Dalam konteks ini, pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi memperburuk tekanan inflasi melalui imported inflation, sementara inflasi IHK yang terjaga rendah dapat mendukung pemulihan konsumsi domestik yang menjadi motor utama PDB di Indonesia. Interaksi kedua faktor ini, yakni nilai kurs dan inflasi, sangat menentukan arah pertumbuhan ekonomi pada masa pemulihan dari pandemi seperti triwulan 1. Berikut ini analisis dampak-dampaknya. Ada pengaruh nilai kurs. Yang pertama, dampak penguatan kurs atau apresiasi. Impor lebih murah menurunkan biaya bahan baku impor dan barang modal, menggantungkan industri yang bergantung pada impor. Ekspor kurang kompetitif, produk dalam negeri menjadi lebih mahal di pasar global, potensi menurunkan volume ekspor. Kemudian investasi asing yang meningkat, apresiasi mata uang meningkat, kepercayaan investor asing. Yang kedua ada dampak pelemahan kurs atau depresiasi, yakni ekspor lebih kompetitif, produk dalam negeri menjadi lebih murah bagi pembeli internasional, sedangkan impor lebih mahal, yakni meningkatnya biaya produksi untuk industri yang bergantung pada bahan impor, dan kenaikan harga barang dan impor dapat mendorong inflasi. Kemudian pengaruh inflasi IHK. Yang pertama ada dampak inflasi tinggi, yakni daya beli menurun, kemudian ketidakpastian ekonomi dan suku bunga yang naik. Yang kedua ada dampak inflasi rendah atau stabil, yakni kepastian bisnis, daya beli terjaga dan mendorong pertumbuhan. Stabilitas harga menciptakan iklim kondusif bagi para pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang terakhir ada kondisi perekonomian makro di Indonesia, yakni saat ini tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia mulai awal kuartal 2 tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sehingga menimbulkan lockdown kepada beberapa kota yang bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Peraturan ini menyebabkan meningkatnya penurunan perekonomian pada perusahaan formal maupun non-formal.
Penurunan perekonomian menyebabkan munculnya pemutusan hubungan kerja atau PHK disebabkan oleh perusahaan tidak dapat membayarkan upah yang seharusnya. Tidak hanya itu, penurunan ini banyak yang menyebabkan perusahaan memutuskan untuk gulung tikar atau istilahnya bangkrut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan pemulihan setelah mengalami kontraksi 2,07% pada tahun 2022. Pada triwulan 2 2021, pertumbuhan ekonomi sendiri mencapai sekitar 7%. Namun ini sebagian besar karena efek dasar atau base effects dari kontraksi tajam pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Inflasi relatif terkendali, berada di bawah target Bank Indonesia yaitu sekitar 1,5-2%, bahkan cenderung rendah yang mencerminkan masih lemahnya daya beli masyarakat. Nilai tukar rupiah sendiri juga mengalami fluktuasi, namun Bank Indonesia berusaha menjaga stabilitasnya melalui intervensi di pasar falas dan obligasi. Tingkat pengangguran meningkat akibat pandemi sekitar 6-7%, terutama di sektor informal dan UMKM yang terdampak pembatasan sosial. Defisit anggaran membengkak sekitar 5-6% dari PDB karena pemerintah meningkatkan belanja untuk penanganan pandemi dan program pemulihan ekonomi nasional atau PIN. Utang pemerintah juga meningkat untuk membiayai stimulus fiskal, namun masih dalam batas aman di bawah 40% dari PDB. Kemudian sektor pariwisata, transportasi, dan perhotelan merupakan yang paling terdampak. Sementara sektor digital, telekomunikasi, dan kesehatan justru menunjukkan pertumbuhan positif. Perlu diketahui bahwa tahun 2021 lebih akurat dibandingkan tahun 2025. Situasi ekonomi pada tahun 2021 memang sangat dipengaruhi oleh gelombang COVID-19, terutama varian Delta yang menyebabkan pembatasan sosial ketat pada pertengahan tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.